Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau sapan hati, kita mau soaking ya, kita mau tenggelam dalam hadirat Tuhan, kita mau belajar. Selamat pagi Bapak Surgawi, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk rahmat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami masih bisa berkumpul bersama, kami masih bisa menikmati hadirat-Mu bersama. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk semua fasilitas yang Tuhan berikan kepada kami, untuk berkat lahiriah yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami boleh bertatap muka saat ini. Kami boleh menikmati hadirat-Mu saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur apabila kami masih bisa bernafas hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena perbuatan besar dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sejati. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami pencerahan pada pagi hari ini, agar kami mengerti setiap rencana-Mu, agar kami memahami setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami perlu Tuhan, berbicaralah bagi kami pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan perkara yang menjadi isi hati-Mu, supaya kami hidup menggenapkan apa yang Engkau mau. Bukan kami sibuk melakukan segala perkara yang tidak berguna, tapi kami boleh berbuah, karena pada satu kali kelak segala-galanya akan kami tinggalkan. Bahasa roh akan kami tinggalkan, karunia-karunia akan kami tinggalkan, tapi buah itu yang akan kami bawa ke sana. Sebab kami tahu ya Tuhan, buah itu adalah Engkau sendiri. Buah yang sedap dikecap, baik di dunia ini maupun dunia yang akan datang. Buah itu Kristus yang hidup dalam hidup kami, yang menjadi satu kenikmatan. Dan itu menjadi kehidupan bagi kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami tundukkan hati dan jiwa kami pada pagi hari ini. Kami mau belajar bersama-sama, merenungkan firman Tuhan bersama-sama, merenungkan perbuatan Tuhan, kebaikan Tuhan bersama-sama. Bukan belajar doktrin yang baru, bukan belajar dogma yang baru, bukan teologi yang baru. Kami mau mengenal Engkau Tuhan sebagai firman. Kami mau bersentuhan Tuhan dengan Roh-Mu sendiri. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa kami diciptakan sebagai makhluk penyembah. Artinya adalah pribadi yang dapat bersentuhan dengan Roh-Mu. Bukan bersentuhan dengan huruf-huruf yang mati, yang menjadi pengetahuan belaka. Tapi kami mau mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan.
mengerti kuasa kebangkitan dalam hidup kami, mengenal Engkau dalam persekutuan dengan kematian-Mu ya Tuhan, yang membunuh manusia lama kami dan menghidupkan manusia baru, yakni Engkau dalam kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami boleh dikatakan bukan kami lagi, tapi Engkau yang hidup dalam kami. Berbicaralah Tuhan. Kami mau tundukkan hati dan jiwa kami. Kami mau sambut firman-Mu. Kami mau menyambut Engkau pada pagi hari ini. Rahmati kami Tuhan. Rahmati kami dengan Roh Kudus-Mu yang mengajar kami, sehingga Roh Kudus-Mu memberi hikmat, memberi terang dalam hati dan pikiran kami. Karena kami tahu ya Tuhan, dan kami percaya Engkau telah datang ke bumi ini, mati dan bangkit menjadi Roh pemberi hidup. Dan Roh itu ada dalam kami saat ini. Roh pemberi hidup ada di dalam kami saat ini. Roh pemberi hidup tinggal di dalam kami saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mengarahkan pandangan kami padamu ya Yesus. Kami menentukan hati kami pada musim cinta-Mu. Kami yakin cinta untuk menyerahkan semuanya kepadamu. Ya Tuhan, di sini pada pagi hari ini kami berkumpul bersama. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami menyadari betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu Tuhan. Betapa kami membutuhkan Engkau. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu bahwa penyembahan bukanlah sebagai kewajiban kita, tetapi penyembahan adalah sebuah hak istimewa. Karena dalam penyembahan kita dapat bertemu muka dengan apa yang kita sembah. Dan penyembahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang hatinya bersentuhan dengan hati Tuhan. Pada umumnya seringkali kita mengerti makna penyembahan atau worship selalu berhubungan dengan musik, nyanyian dan tarian. Penyembahan dalam bahasa Ibrani disebut yadah. Tuhan mau kita menyembah dengan arti kata yadah. Yadah artinya seperti seorang anak kecil yang bermanja-manja dengan orang tuanya. Tuhan mau kita mengalami Tuhan. Tuhan mau kita mengerti makna yadah. Selain yadah, Tuhan mau mengajar kita dengan kata taudah. Taudah artinya kesepakatan dengan Tuhan.
setuju dengan apa yang Tuhan sampaikan. Dengan mengucap syukur. Mengucap syukur dengan keadaan kita saat ini. Artinya kita setuju dengan apa yang Tuhan rancangkan. Mengalami problem-problem. Mungkin problem dengan suami atau istri. Problem dengan finansial, dengan kesehatan. Problem dengan pelayanan. Problem dengan orang sekitar. Namun Tuhan mau kita hidup damai dan berfokus mengejar kekudusan. Sebab hanya dengan kekudusan orang dapat melihat Allah. Kata lain penyembahan dalam bahasa Ibrani yakni barak. Barak artinya sujud kepada Tuhan. Mengekspresikan atau meluapkan apa yang kita alami saat ini. Ekspresikanlah penyembahanmu melalui tarian, nyanyian, berbahasa roh mungkin, melompat. Ekspresikan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Penyembahan dalam bahasa Ibrani juga disebut tehilah. Tehilah artinya pemujaan secara spontan. Pemujaan yang tidak diatur atau direncanakan. Mungkin dalam bentuk bermazmur. Pujian spontan bahasa roh sesuai dengan apa yang Tuhan atau Roh Kudus gerakan dalam hati kita, dalam hati saudara. Sebab kita memakai ini dengan sebutan tahlilan, yang artinya penyembahan secara spontan. Bahasa Ibrani tehilah. Yang lain adalah zamar. Zamar artinya penyembahan, yang berarti bermain musik. Dalam bermain musik ada yang namanya instrumen dan melodi. Dan kita mesti memahami, bagi surga, Bapak Ibu adalah keindahan. Bagi surga, keberadaan kita adalah instrumen yang menyenangkan Tuhan. Siapakah kita di hadapan Allah? Sehingga Allah melihat kita sebagai instrumen yang menyenangkan. Yang lain ialah halal. Halal bukan lawan kata haram, Bapak Ibu. Halal adalah kata dasar dari kata haleluya. Seperti Daud menari seperti orang gila. Daud menyembah secara halal.
sukacita, bahkan seperti orang gila, berekspresi keluar karena merasakan keintiman dengan Tuhan. Dan dari bahasa Ibrani yang terakhir, penyembahan adalah sabak. Sabak artinya bersorak-sorai, adalah salah satu wujud penyembahan. Bersorak-sorai karena kemenangan yang Tuhan berikan. Penyembahan Bapak Ibu bukan untuk kemenangan, tapi penyembahan kita berjalan dari kemenangan. Penyembahan dalam bahasa Yunani yang kita kenal dengan istilah proskueno. Proskueno berasal dari kata pros yang artinya kedekatan, dan kuon yang artinya anjing. Proskueno artinya seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Ini adalah gambaran kedekatan, gambaran ekspresi ketaatan kepada tuannya. Karena setiap kali kita menyembah, kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan seperti seorang hamba kepada tuannya. Status Bapak Ibu adalah anak Allah. Tapi dalam penyembahan, posisikan diri kita sebagai hamba. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan lagi hubungan yang kaku. Bukan lagi hubungan ketaatan sebagai kewajiban atau menyembah sebagai rutinitas. Sebaliknya hubungan yang intim, ketaatan karena kasih kepada tuannya, menyembah dari kecintaan yang luar biasa kepada Tuhan. Menyembah bukan lagi kewajiban, tapi menyembah merupakan anugerah yang terindah. Penyembahan, kata lain dari bahasa Yunani, adalah sebomai, doksa, latreu, sebeo. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 4 ayat 21 sampai 24 tentang seorang Samaria. Penyembahan artinya bertemu muka dengan Tuhan. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia pasti diubahkan. Perempuan Samaria mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia diubahkan.
Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia diubahkan. Bahkan Hagar, ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, diubahkan menjadi Keturah. Yakub si penipu, Yakub si licik, Yakub si tumit Yakub, karena ia berpegang pada tumit kakaknya ketika dilahirkan. Diubahkan Tuhan menjadi bapa bangsa yang besar, menjadi bapa segala bangsa. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Alami penyembahan secara intim dengan Tuhan. Ambil waktu pribadi. Gunakan waktu saat ini untuk menyembah. Temukan wajahnya. Temukan wajahnya. Bahkan semua malaikat pun iri kepada kita. Mereka juga makhluk penyembah, tapi tidak dengan keintiman. Itu sebabnya ada malaikat yang jatuh. Mereka iri kepada Bapak Ibu. Namun seringkali kita enggan masuk dalam keintiman. Betapa keterlaluannya kita. Kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak berguna. Menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang akan kita tinggal di bumi ini. Alamilah Tuhan. Alamilah Tuhan secara pribadi. Sehingga Bapak Ibu hadir pada pagi hari ini bukan karena saya, tapi karena Bapak Ibu ingin mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Alami Tuhan dalam penyembahan. Arti lain dari proskoeno, artinya mencium. Inilah yang kita lakukan dalam penyembahan. Sebab mencium harus dilakukan dengan dekat. Maka menyembahlah dengan keintiman. Proskoeno artinya juga bersujud atau tersungkur dalam pemujaan dan penghormatan. Suatu sikap hormat, suatu sikap respect, bukan lagi karena takut akan Tuhan, tetapi hormat akan keberadaan Tuhan.
Hormat bukan hanya dalam posisi berdoa atau saat teduh atau di gereja bersekutu, namun dalam kehidupan sehari-hari di mana kita melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Yang sering ditanyakan kepada saya adalah kenapa seringkali kita sulit masuk dalam posisi menyembah yang Tuhan kehendaki. Kenapa sulit sekali seseorang masuk dalam keintiman? Yohanes 4 ayat 23 menuliskan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa seringkali orang sulit masuk dalam keintiman? Karena mereka tidak menganggap bahwa penyembahan adalah sebuah hak istimewa. Karena mereka masih memahami bahwa menyembah adalah sebuah bentuk kewajiban. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan tidak datang mencari para penyembah-penyembahnya. Tuhan datang mencari hati yang menyembah. Tuhan melihat isi hatimu saat ini. Tuhan tidak mencari orang yang percaya kepadanya saja, tapi juga Tuhan mencari orang yang dapat dipercayainya. Sebab penyembahan harus lahir dari hati. Penyembahan adalah respon, mengucap syukur yang dapat keluar melalui ekspresi dalam kehidupan sehari-hari. Yesus mengajari kita tentang penyembahan dalam Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Allah lah yang berinisiatif mencari kita. Jika bukan Allah yang mencari kita, kita tidak dapat menghampiri kekudusannya. Dalam rupa manusia, ia dihujat, dihina, hanya dengan satu tujuan: tunduk kepada Bapa, menyenangkan Bapa, agar Bapak, Ibu, dan saya juga dapat menghampiri Bapa. Jadilah penyembah-penyembah Tuhan. Milikilah hati yang menyembah. Ekspresikan penyembahanmu pada pagi hari ini. Berserulah, jangan berdiam diri. Berserulah kepada Tuhan. Panggil namanya. Perkatakanlah firman dan mengucap syukurlah. Ekspresikan dirimu. Ketika Tuhan hadir saat ini di depan wajah Bapak Ibu, apa yang hendak Bapak Ibu lakukan? Ekspresikan kecintaanmu kepada Tuhan. Katakan betapa kita membutuhkan Tuhan. Katakan seberapa besar kita membutuhkan Tuhan. Katakan seberapa besar kita mencintai Tuhan. Ungkapkan perasaanmu, apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Alamilah, temukan peniel-penielmu. Temukan momen-momen di mana kita bertemu muka dengan Tuhan. Kami mengarahkan pandangan kami kepadamu ya Yesus. Kami menentukan hati kami pada musim cintamu. Kami yakin rasa cinta ini untuk menyerahkan semuanya kepadamu. Tuhan, di sini, pagi ini, kami menyembah-Mu. Kami menyadari betapa kami membutuhkan kehadiran-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, keinginan daging menahan kita untuk tetap tinggal dalam level daging terus menerus. Keinginan daging tidak pernah mampu membawa kita masuk ke dalam tingkatan level roh. Kitab Markus 4 ayat 18 berkata,
Yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal-hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Roma 1 ayat 24, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Yakobus 1 ayat 15, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sebaliknya keinginan-keinginan roh akan membawa seseorang naik ke dalam alam roh. Mengganti sumber keinginan adalah hal yang serius dalam pertumbuhan rohani Bapak Ibu. Ketika kita menyadari ini dan kita membuka pintu untuk keinginan Kristus, maka semua keinginan-keinginan kita akan datang dari sana. Satu Korintus 12 ayat 31. Jadi berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Bukan karunia-karunia yang akan kita tinggalkan di bumi ini. Satu Korintus 12 ayat 31 sudah menegaskan kepada kita, berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Yakni karunia yang Roh Kudus kerjakan. Yang pertama adalah hikmat. Yang kedua adalah karunia pengetahuan. Itulah yang terpenting. Saya percaya memiliki karunia kesembuhan, memiliki karunia berbahasa roh, membedakan roh, bernubuat, karunia dapat mengusir setan. Itu memang menarik. Itu membuat Bapak Ibu terkenal, membuat Bapak Ibu lelah dalam pelayanan. Namun karunia-karunia itu dapat membangkitkan daging Bapak Ibu. Milikilah karunia terpenting, yakni hikmat dan pengetahuan. Pengetahuan akan firman Tuhan. Pengetahuan ketika Bapak Ibu membaca firman. Semua rahasia-rahasia disingkapkan. Sehingga membuat Bapak Ibu bergairah membaca firman. Tersingkap. Itulah hikmat.
firman yang bersentuhan dengan roh kita akan membawa hidup. Dan firman itu akan menjadi terang, sehingga Bapak Ibu mengerti apa yang ayat maksudkan. Itulah yang disebut dengan rema. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kemudian saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa karunia-karunia yang Tuhan berikan dapat menjadi keinginan daging sehingga berseteru terhadap Allah? Ketika kita merasakan kita lebih rohani terhadap saudara kita yang lain, itu merupakan bentuk berseteru kepada Allah. Ketika kita merasa lebih rohani terhadap yang lain, tidak tunduk kepada yang dominan, tidak tunduk kepada gembala kita, kepada mentor kita, itu merupakan perseteruan terhadap Allah. Karena itu adalah bentuk pemberontakan. Sejak zaman Musa, hukum Taurat melarang orang Israel memiliki keinginan di dalam hati untuk barang-barang milik semua manusia yang lain. Keluaran 20:17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Namun di tangan Paulus, ia menemukan inti dari larangan itu. Ia merumuskan bahwa segala bentuk keinginan itu sendiri sudah merupakan dosa sejak muncul dalam hati. Apakah ingin sembuh itu dosa? Apakah ingin kaya itu dosa? Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru melalui hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dengan perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu tanpa hukum Taurat aku hidup. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup.
Sebaliknya, aku mati. Perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dengan perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan dengan perintah itu, ia membunuh aku. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita, mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Apakah ingin kaya itu dosa? Apakah ingin sembuh itu dosa? Sekali-kali tidak. Jika itu yang keluar dari keinginan Tuhan. Tapi jika itu tidak keluar dari keinginan Tuhan, itu artinya kita tidak mengucap syukur. Tidak mengucap syukur artinya kita tidak setuju dengan apa yang Tuhan rencanakan. Milikilah hati yang menyembah, sehingga kita tahu apa yang Tuhan kita inginkan. Bahkan seringkali dalam penyembahan, kita selalu mengatakan kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan. Seringkali meminta Roh Kudus mengkoreksi kesalahan-kesalahan kita. Tapi sesungguhnya yang Tuhan inginkan tidak seperti itu, Bapak Ibu. Bukan meminta Roh Kudus mengkoreksi kesalahan kita, namun bekerja sama dengan Roh Kudus untuk mengerti apa keinginan Tuhan. Agar kita tidak melakukan kesalahan. Jangan berfokus pada kelemahanmu. Jangan berfokus pada kekuranganmu. Berfokuslah apa yang Tuhan dapat kerjakan dalam hidupmu. Terimalah apa rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang mengalami kelemahan tubuh saat ini, mengalami masalah saat ini, kesehatan, keuangan, hubungan, apapun bentuknya, mari katakan bersama-sama dengan saya. Katakan dengan suara yang keras dan dengan iman. Bapakku yang di surga, aku tutup pintu hatiku yang biasa dimasuki keinginan-keinginan dari dunia. Aku pasang salib Tuhan Yesus untuk menutup rapat-rapat terhadap keinginan-keinginan dunia dan si iblis. Dan aku buka sekarang pintu yang menerima kehendak hatimu setiap hari
taruhlah keinginan-keinginanmu Tuhan di dalam hatiku setiap pagi. Jadikan aku saluran keinginanmu setiap hari. Saya bersyukur Tuhan, saya setuju dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupku. Saya tidak mau membatasi Tuhan lagi. Saya tidak mau mengatur Tuhan lagi. Saya mau tunduk dalam kehendak-Mu. Saya mengucap syukur Tuhan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Jika Tuhan mau, saat ini aku sembuh. Jika Tuhan mau, saat ini aku keluar dari kondisi finansial yang menyulitkan. Kalau Tuhan mau, saat ini masalahku dihilangkan. Tetapi Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Roh pengharapan Tuhan bahwa aku lebih dekat lagi kepadamu. Roh kehidupan Tuhan mengalir dari dalam hatiku. Ya Tuhan, kami membutuhkan kehadiran-Mu. Tuhan, kami membutuhkan Tuhan. Saya berdoa buat Bapak Ibu. Bapak, Engkau mendengarkan apa yang kami katakan dari dalam hati kami, apa yang keluar dari mulut kami. Kami setuju Bapak dengan apa yang Kau rancangkan. Semua untuk kemuliaan-Mu, semua untuk kemuliaan surga. Kami yakin Tuhan, apa yang kami doakan sampai di hadapan hadirat tahta Allah Bapa. Karena apa yang kami doakan berlandaskan isi hati-Mu, berlandaskan firman Tuhan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami sudah menikmati persekutuan koinonia yang intim dengan Roh Kudus pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalanilah hari ini bersama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Damai-Nya mengangkat segala kekhawatiranmu, mengangkat semua keluh kesahmu, mengangkat penyakitmu, mengangkat kesulitanmu, mengangkat semua tekanan-tekanan dalam hidupmu. Jadilah tenang dan sembahlah Tuhan. Roh Kudus, urapilah kami dengan minyak yang baru. Percik pada kedua mata kami, telinga kami, mulut, hidung, tangan dan kaki kami. Demi nama Tuhan Yesus yang menerima dan yang mengucap syukur, mari sama-sama kita katakan,